selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu kembali pagi hari ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan. Amin ya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati kami pagi hari ini untuk setiap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu bekerja mengubahkan hidup kami, menjadikan kami menjadi eh, gambaran yang serupa dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ya pagi hari ini kita masuk di hari kedua bulan Juli ya. Saya percaya selama bulan-bulan terakhir, beberapa bulan kita sudah bicara banyak tentang bagaimana kita harus hidup dalam kerendahan hati. Saya percaya pagi hari ini kita terus belajar dengan lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, pagi ini kita masih bicara mengenai eh, mengejar kekudusan ya. Kita bisa lihat di dalam Ibrani, mari kita baca. Bagi Bapak Ibu kita baca bersama Ibrani 12 ayat 14. Di sana dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat ini, di sana ada kata, saya garis bawahi di sana kata berusahalah. Ya, kata berusahalah ini adalah satu peringatan untuk setiap orang, khususnya orang percaya gitu ya, untuk kita selalu hidup berdamai. Nah, kalau kita lihat dengan tema kita, kita akan menemukan bahwa ternyata hidup damai adalah satu bagian daripada hidup kudus ternyata ya. Nah, mari kita melihat ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, hidup damai itu bicara, saya dapat pengertiannya gini, bahwa ternyata seperti yang tadi saya bilang bahwa berdamai dengan orang itu adalah bagian dari kita untuk menjaga hidup dalam hidup kita dalam kekudusan ternyata. Jadi kekudusan itu tidak saja bicara soal dosa, kenajisan, eh, berbohong atau dosa apapun, tapi ternyata ada eh, berusaha hidup damai adalah bagian dari kita untuk mengejar, mengerjakan kekudusan. Ya, jadi ini bicara apa, Bapak Ibu? Ini bicara bahwa ternyata dalam mengupayakan hidup damai, semua orang eh, pasti berusaha untuk apa namanya mengejar membuat kerukunan ya, menjaga kerukunan. Bicara menjaga kerukunan itu berarti menjaga hubungan dengan orang lain. Ya, menjaga berdamai itu bicara tentang bagaimana kita bersikap dengan orang lain, tidak melukai orang lain, tidak menyakiti orang lain. Artinya di sana kita harus menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, menjaga tingkah laku kita kepada orang lain. Nah, ini ternyata merupakan bagian juga di mana kita menjaga kekudusan hidup kita. Jadi kekudusan tidak saja bicara dosa kenajisan, penipuan, berbohong atau lain sebagainya, tapi ketika kita belajar hidup berdamai dengan orang, belajar untuk menjaga hubungan baik dengan orang, ternyata itu termasuk bagian dari hidup di dalam kekudusan. Nah, kalau kita perhatikan lagi kata kejarlah di sana adalah satu perintah ya Bapak Ibu ya. Dan kejarlah kekudusan ada artinya begini, bahwa ada satu perintah untuk kita senantiasa mengerjakan kekudusan, mengejar kekudusan yang artinya kita harus melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Itu adalah satu perintah aktif yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, jadi pagi hari ini kita melihat dari firman ini bahwa mengejar kekudusan itu adalah bagian hidup kita ya. Kita tahu bahwa nanti kita akan belajar bagaimana kita ditebus, tapi tidak cukup sampai kita ditebus, tapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dosa membuat kita tidak hidup dalam kekudusan. Amin. Ya, kita percaya bahwa
dosa membuat kita terpisah dari Allah ya. Kita ingat bagaimana kejadian Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa ya. Ketika mereka sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka bisa menikmati semua yang ada di Taman Eden, keindahan ya. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden ya. Jadi dosa membuat keterpisahan antara manusia dengan Allah, karena di Taman Eden manusia bisa bercakap-cakap dengan Allah ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa Adam diusir dari Taman Eden ya. Bapak Ibu, dosa membuat kita terpisah dari Allah. Jadi pengertian dosa adalah segala sesuatu yang membuat kita melenceng, yang membuat kita keluar dari rencana Allah. Ya, jadi dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita keluar atau membuat kita melenceng dari rencana Allah semula. Itu dosa. Jadi dosa bukan soal pelanggaran pelanggaran moral saja atau kejahatan kriminal, ya. Atau ada orang yang mengotak-ngotakkan dosa, dosa besar, dosa kecil ya. Kita sering dengar itu ya Bapak Ibu ya. Atau dosa putih, dosa hitam gitu ya. Ya kalau dosa berbohong untuk kebaikan itu boleh gitu ya. Ada banyak orang berkata seperti itu. Tapi dosa itu bukan itu Bapak Ibu. Dosa itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa segala sesuatu yang membuat kita keluar dari rencana Allah, yang membuat kita keluar dari panggilan Allah, itu adalah dosa. Ya, baik itu mungkin pikiran kita, baik itu mungkin perkataan kita, tingkah laku kita, yang semuanya itu membawa kita keluar dari rencana Allah yang semula, ya, itu adalah dosa. Bahkan Bapak Ibu, Alkitab juga berkata bahwa waktu kita tahu eh, apa namanya waktu kita tahu ada kebaikan tapi kita nggak melakukan, itu juga sudah berdosa. Ya, kalau saya nggak salah di dalam Yakobus 4 ayat 17, dia bilang gini, kalau kamu tahu bagaimana kamu harus berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Wow. Jadi waktu kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukan itu adalah dosa. Sekali lagi, dosa bukan soal pelanggaran moral saja, tidak, bukan soal kejahatan kriminal saja, tidak, tapi waktu kita tahu harus berbuat baik tapi kita tidak mengerjakannya, itu adalah dosa. Coba kita lihat hidup kita Bapak Ibu, apakah kita masih masih ada di bagian ini? Apakah kita tahu harus melakukan hal yang baik tapi kita nggak melakukannya? Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, itu adalah juga dosa. Jadi pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan ya. Pastikan kita terus melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23-24 dikatakan begini, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, eh semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus di kayu salib ya. Nah, Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan bilang semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika manusia Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan hubungan dengan Tuhan, ya, dia diusir dari Taman Eden. Nah, ketika kita ditebus oleh Kristus, penebusan Kristus itu absolut dalam hidup kita. Amin. Nah, penebusan Kristus bagi kita, menebus kita dari dosa, itu adalah jembatan bagi kita untuk sampai kepada Bapa. Ya, karena tadi semua orang udah kehilangan kemuliaan Allah ya. Semua orang sudah terpisah dari Allah karena apa? Karena dosa itu tadi. Nah, kita butuh yang namanya jembatan untuk sampai kepada Bapa, yaitu melalui penebusan Kristus. Jadi penebusan Kristus adalah jembatan untuk kita sampai kepada Bapa. Tapi jangan lupa bahwa ada bagian dalam proses di mana kita sampai kepada Bapa untuk kita mendapatkan perkenanan Bapa, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, bagian Tuhan adalah memberikan kita kemampuan untuk terus berjalan di dalam kekudusan, tapi bagian kita adalah mau mengerjakan itu.
Ya, makanya Rasul Paulus ya, Bapak Ibu di dalam jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat 12 bilang begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi artinya begini Bapak Ibu, ketika kita diselamatkan, kita nggak cukup hanya ya udah kita sudah diselamatkan, Yesus sudah mati untuk nebus dosaku gitu kan. Tapi kita harus tetap menjaga hidup kita ada di tracknya Tuhan. Kita harus tetap menjaga hidup kita ada di dalam jalannya Tuhan, yaitu ada di dalam kebenaran, ada di dalam kekudusannya Tuhan. Nah, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini bicara apa sih sebenarnya? Ini bicara kekudusan, bahwa setiap kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan menjaga hidup kita di dalam hidup dalam kekudusannya Tuhan. Amin. Ya, jadi bicara takut dan gentar itu bicara kita menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun apapun yang kita lakukan, kita punya kesadaran penuh bahwa Tuhan hadir di sana. Takut akan gentar itu artinya kita menghormati Tuhan, kehadiran Tuhan yang omnipresent itu, yang ada dimanapun, ketika kita melakukan apapun Tuhan ada di sana. Nah, kita menghormati kehadiran Tuhan. Nah, itu yang dikatakan takut dan gentar. Caranya adalah dengan kita menjaga hidup dalam kekudusannya Tuhan. Amin. Sehingga waktu kita terus melatih ini, kita terus melatih hidup kita hidup dalam kekudusan, maka kita akan bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan bilang bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, maka ketika kita belajar taat sama Tuhan, tundukkan pikiran kita sama kehendak Kristus, pikiran kita kepada pikiran Kristus, maka saya percaya firman Tuhan itu yang menjaga hidup kita, yang menjagai langkah-langkah kita untuk kita tetap ada dalam track-nya Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita melihat hidup kita Bapak Ibu. Apakah kita masih ada di jalurnya Tuhan atau kita melihat aduh ini kayaknya udah mulai melenceng. Kalau kita dapati hidup kita pagi hari ini kita sudah mulai keluar dari rencana Tuhan, yuk balik lagi. Kita mau sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Kejadian 1 ayat 27 bilang gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Bapak Ibu saya mau bilang bahwa ini adalah identitas kita, identitas saudara dan saya, yaitu apa? Kita serupa, kita segambar dengan Allah. Kalau Tuhan bilang, nanti kita lihat ayat eh, berikutnya ya, bahwa kalau Tuhan bilang aku kudus maka kamu kudus, artinya gini Bapak Ibu, kita ini adalah representasinya Tuhan, maka kita harus hidup sama seperti yang Tuhan hidup. Amin. Kita harus eh, menghidupi apa yang Tuhan hidupi, ya. Segambar di sini nggak bicara tentang fisik saja Bapak Ibu ya. Segambar di sini bicara tentang kualitas pribadi, kualitas karakter hidup kita. Amin. Ya, kita tahu bahwa rencana Allah sejak semula bagi kita adalah sharing power, sharing kekuasaan. Makanya nanti ketika Bapak Ibu baca Kejadian 1 ayat 28 29 dan seterusnya, itu kita akan menemukan bagaimana Tuhan memerintahkan manusia itu berkuasa untuk ciptaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan punya mandat untuk kita menjadi orang yang diberi kuasa, diberikan otoritas untuk berkuasa. Sama seperti Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah gambaran Tuhan atau representasinya Tuhan di muka bumi. Ya, sekarang, nah Bapak Ibu, kita mau hidup kita kembali kepada gambaran yang Tuhan rancangkan dari sejak semula, yaitu kita segambar serupa dengan Tuhan. Ini identitas kita Bapak Ibu di dalam Kristus ya. Jadi kalau bagian kita adalah kita harus mengupayakan terus-menerus Bapak Ibu untuk kita terus menggenapi apa yang Tuhan mau. Oke, di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 bilang gini, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu tadi Bapak Ibu, bahwa ternyata kita ini hidup
karena saya tadi sudah menjelaskan bahwa kita ini adalah segambar dengan serupa dengan Allah, maka kalau Allah kudus, maka kita pun yang ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, maka kita pun harus hidup kudus, harus hidup kudus. Makanya tadi di ayat yang tadi kita baca dikatakan kejarlah, kejarlah. Artinya ini berproses Bapak Ibu. Setiap hari kejarlah, nggak cukup cuma satu kali, sudah ditebus, udah selesai cukup. Enggak, tapi kejarlah kekudusan, ya, kejar terus kekudusan, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini standar yang Tuhan mau Bapak Ibu dari hidup kita, ya. Ini standar yang harus kita kerjakan. Kita sama seperti Kristus. Kalau Kristus kudus, Tuhan kudus, kita harus hidup kudus karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Amin. Kita di dalam Kristus. Ya, jadi kita harus hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat, kita belajar pagi hari ini. Setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini, bahwa kekudusan adalah karakter Allah. Ya Bapak Ibu, Wahyu 4 ayat 8 bilang begini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bapak Ibu, kita lihat dari ayat ini bahwa kekudusan adalah identitas Allah yang paling utama, ya. Kekudusan Tuhan adalah karakter Tuhan sendiri. Amin. Sekali lagi, kekudusan adalah karakter Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata ya ayat ini menunjukkan bahwa kekudusan itu ada sesuatu sifat Tuhan yang paling penting dari Allah, dan tidak ada di dalam Alkitab karakter Allah ditegaskan berulang kali, 3 kali ditegaskan mengenai kekudusan. Artinya apa? Tuhan sedang menyatakan dirinya, aku ini kudus, kamu harus kudus. Aku ini adalah Tuhan yang kudus. Maka setiap kita, anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, harus hidup di dalam kekudusan. Karena kita adalah representasi Kristus di muka bumi. Amin. Ya, kita mau belajar pagi hari ini bahwa kita harus punya standar hidup sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan kudus, kita harus berupaya mengejar kekudusan untuk kita punya level sama dengan Tuhan, ya. Artinya kita hidup kudus seperti Tuhan kudus, ya. Amin. Yang kedua adalah mari kita sadar Bapak Ibu bahwa kita dipanggil untuk dikuduskan oleh Tuhan. Jadi tidak sekedar kita ditebus dari dosa, tetapi ketika penebusan Kristus terjadi dalam hidup kita, itu artinya kita sedang dikuduskan. Artinya kita sedang dipisahkan dari yang tidak benar kepada Kristus. Amin. Yohanes 17 ayat 17 bilang begini, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu dan kebenaran. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, Tuhan menguduskan kita di dalam kebenaran, di dalam firman, ya. Jadi kita dipanggil untuk dikuduskan supaya kita menjadi representasinya Allah di muka bumi. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini nggak dipanggil hanya untuk ditebus, diselamatkan. Tidak Bapak Ibu. Kita dipanggil, kita dikuduskan oleh Tuhan. So itu yang membuat kita harus terus hidup menjaga kekudusan kita Bapak Ibu. Menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menguduskan kita lewat apa? Lewat kebenaran, lewat firman dan kebenaran Tuhan. Kita dikuduskan oleh firman. Makanya setiap hari kita perlu membaca firman Tuhan supaya apa? Hidup kita ini dibenarkan. Ya, lewat firman Tuhan kita belajar untuk memperbaiki hidup kita supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Amin. Ya, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Nah, di ayat yang Ibrani 12 ayat 14 di sini dikatakan berusahalah hidup damai. Nah, ini yang tadi ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Wow, artinya apa Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kita bisa melihat Tuhan dari karya Tuhan itu ya. Kita bisa melihat Tuhan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. So, mari pagi hari ini kita belajar Bapak Ibu untuk kita terus ada di dalam kekudusannya Tuhan. Karena orang kudus itu adalah orang yang dapat melihat Tuhan. Alkitab di dalam Mazmur kalau saya nggak salah bilang gini, siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Adalah orang yang bersih hatinya, murni hatinya, bersih tangannya. Ya, jadi itu bicara tentang kekudusan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya, saya mau tutup dengan ini. Kekudusan bukan saja tentang soal menjaga hidup dari dosa, tetapi juga bagaimana kita memandang Allah, cara kita melihat Allah, dan juga menjaga hubungan kita dengan Dia. Amin. Jadi kekudusan juga bicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Saya berdoa pagi hari ini setiap kita mendapatkan sesuatu pagi hari ini, setiap kita, mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu untuk kita terus menjaga hidup kita dalam kebenaran, terus menjaga hidup kita ada di dalam track-Nya Tuhan, terus menjaga hidup kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Mari sharingkan ini Bapak Ibu, rema apa yang Bapak Ibu dapat pagi hari ini, sharingkan di BR kita masing-masing. Saya berdoa supaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biar firman-Mu yang bekerja untuk setiap kami, dan kami membuka hati kami untuk kami dipenuhi oleh Roh Kudus yang mengubahkan hati kami, pikiran kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.